Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Pasti sehat semuanya Bunda ya. Kakak? Oh, Kak Eko selalu sehat. Iya. Gimana kalau Bunda Meti sehat? Puji Tuhan, Bunda sehat, semuanya sehat, itu semua karena kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Amin. adik-adik, ini Kak Eko, Iya. ini Bunda. Bunda Nah, Meti. sebentar lagi kita akan memandu ibadah remaja. Sebelum ibadah dimulai, tolong persiapkan dulu Alkitabnya. Ya. Alkitabnya, persembahannya. Nah, ambil tempat yang nyaman buat ibadah. Nah, begitu ya Kak Eko ya? Betul. Dan kalau misalnya sama saudaranya, sama adiknya, dan kita jaga jarak. Bunda. Jaga jarak. Iya Bunda. Jangan terlalu mepet-mepet. Pasti. Jangan Ya. lupa apa? Pakai masker masker. ya. Iya. Adik-adik yang di rumah yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita awali ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dari pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan pandangan gelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan pandangan gelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang di rumah yang Ya. dikasih Tuhan Yesus, marilah kita awali ibadah ini dengan kita berdoa. Setelah kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak Eko yang memimpin doa ya. Boleh. Ya. Terima kasih. Oke adik-adik semuanya, Madya dan remaja, mari kita berdoa sebelum kita beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus atas pada waktu pagi hari ini kita boleh bertemu dan beribadah untuk memuji dan memuliakan Kau ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita juga mau beribadah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga menjaga hati kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah doa pembukaan yang dibawakan oleh Kakak Eko. Ya. Sekarang tiba saatnya kita memuji kembali dari pujian Melayani dengan Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Adik-adik yang di rumah yang dikasih Tuhan, bagaimana hari ini? Masih tetap semangat walau di rumah saja? Pastinya Ya. semangat Bunda ya. Oh iya, Harus itu. harus Anak Tuhan harus semangat. Karena kita bisa memberi Betul, contoh kepada Kakak. teman-teman kita. Iya. Gitu. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Iya, betul. Ya, bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Tesalonika. Kita buka ayo Alkitabnya. Adik-adik yang di rumah, 1 Tesalonika 2
ayat 1 sampai 12. Nah, sebelum kalian membaca, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bunda akan mengawali berdoa, ya. Mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur atas kesempatan yang terindah untuk kami beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menaungi kami, menyertai kami. Kalau sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami, menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Berkati para pamong yang melayani saat ini, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertainya. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diulangi lagi ya oleh Bunda dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Dan ini akan dibacakan oleh Kakak Eko. Baik. Silakan Kakak. Terima kasih Bunda. Kita baca adik-adik ya. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Dan demikianlah juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu sebagai seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Demikian adik-adik kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita Pasti. sambut firman Tuhan dengan kidung pujian dari pujian Kerja Buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manisih, biar ku salib selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangin, dipanggil
Oke, di pagi hari ini kita sedang membahas Rasul Paulus, Bunda. Ya, Kita pelayanan Rasul Paulus. pelayanan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus waktu itu di Tesalonika itu banyak penolakan-penolakan dari rakyat pada waktu itu, Bunda. Itu. Nah, tapi yang kita angkat tema di pagi hari ini itu adalah tentang kesalehan Rasul Paulus, di mana pada saat penolakan itu Rasul Paulus tidak pernah mengeluh ataupun meminta imbalan dari rakyatnya. Jadi Rasul Paulus benar-benar tulus sekali menyampaikan firman-firman Tuhan, Bunda. Betul, iya. Gitu. Tidak hanya tulus loh, Kak. Apalagi, Nda? Nah, ramah. Ya, Rasul Paulus juga sangat ramah sekali pada waktu itu di Tesalonika. Tetapi kita tahu Rasul Paulus sudah menyampaikan berita Injilnya di beberapa kota. Bunda tahu berapa kota Rasul Paulus sudah menyampaikannya? Oh, banyak sekali. Iya, angkanya adalah 12 kota yang sudah disampaikan Rasul Paulus di seluruh dunia, seperti itu. Tapi yang kita tekankan di sini adalah Rasul Paulus pada menyampaikan firman-Nya itu tidak berharap ataupun Minta imbalan. Minta imbalan, Iya, betul. Tetapi Rasul Paulus itu tetap bekerja di sela-sela melayani Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, Bunda. Tapi Rasul Paulus pada waktu itu, adik-adik tahu pada waktu itu Rasul Paulus bekerja di mana? Di saudagar kaya namanya Aquila dan Priscilla, yaitu kira-kira Bunda tahu kerjaannya Rasul Paulus waktu itu apa? Apa ya? Seorang pembuat tenda pesta. Iya. Betul. Selain dari melayani, tapi Rasul Paulus juga pada waktu itu di Tesalonika bekerja untuk membuat tenda seperti itu. Oh ya, Kak, Rasul Paulus selain tulus, ramah, ternyata dia tidak mencari pujian di dalam pelayanannya. Betul. Biasanya kalau kita manusia ya, kita seringkali kalau melakukan hal-hal baik kepingin dipuji sama sesama, kepingin dipuji orang. Tapi Rasul Paulus tidak, dia hanya punya Allah, Betul. dipuji Allah. Karena Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Kalau manusia melihat apa yang kelihatan. Adik-adik yang di rumah, ya, contoh Rasul Paulus di dalam melayani dia begitu tulus, ramah, tidak ingin mencari pujian kepada orang lain. Nah, kakak minta pujian dari saya? Enggak, karena Enggak, saya tujuannya iya. menyampaikan firman semuanya Hanya. untuk Tuhan Yesus. Gitu, Bunda. Hebat. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa melayani melalui talenta masing-masing. Lu ya, Kak. Apa sih kata talenta itu, Kak? Talenta menurut Kak Eko itu adalah semacam Apa ya? Kemampuan. bisa kemampuan di mana Kemampuannya apa saja? misal contoh Kak Eko sekarang mungkin kemampuannya bukan kemampuan atau kepingin melayani Tuhan seperti talenta seperti itu, atau bisa menyanyi seperti itu, Bunda. Oh iya, bermain musik. Pasti Nah, juga talenta itu. Betul. Kalau ada adik di rumah Punya Madia talenta? dan remaja, talentanya apa? Macam-macam tentunya ya, Pasti. ada yang bisa nyanyi, musik, atau bisa saja bermain drama. Wah, aku pingin main drama. Nah, seperti itu. Nanti ditampilkan pada saat Natal atau Paskah seperti itu. Jadi talenta setiap anak itu berbeda. Dalam arti untuk melayani kita Tuhan, semuanya. ya. Dan juga poinnya kita hidup ke teman-teman kita selalu untuk hidup Menyukakan hati Tuhan, Ya. tentunya. Menyukakan hati Tuhan, tentunya pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi kalau ada sesama kita, aduh gak suka aku dilayani sama Bunda, gak suka aku dilayani Kak Eko. Tapi kita harus menerima semuanya ya, karena Iya, kita anak Tuhan harus. untuk selalu Betul, menerima semuanya. menerima Seperti semuanya. itu. Mm-mm. Ya. Jadi seperti Rasul Paulus di Ya. dalam melayani dia menyukakan hati Tuhan, tulus, ramah dan menjaga kesalehan. Betul. Kesalehan berarti kekudusan, hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Betul, karena kita juga menjadi Iya. contoh kepada teman-teman kita ya, Kak, Bunda ya. Iya, betul Kakak. Ya. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eko. Tentunya kalian mengerti ya, kunci daripada pagi hari ini temanya adalah inilah pelayananku. Berarti adik-adik diajar oleh Tuhan belajar untuk melayani melalui talenta masing-masing. Setiap anak mempunyai talenta yang berbeda dan inilah
saatnya kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Melayani melalui talenta masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang gitaris. Aku kepingin jadi song leader besok kalau udah gede, nah, boleh. Aku ingin menjadi guru sekolah minggu seperti Bunda. Wow, pasti suka sekali Bunda ya. Suka sekali, iya. Tentunya Tuhan dipermuliakan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Betul Kak Eko? Betul. Iya, karena saat ini Tuhan juga membentuk kita. Di masa pandemi seperti ini, ibadah harus di rumah, kita jarang ketemu. Sehingga kita saling merindukan. Betul, Iya. sebagai anak Tuhan juga Iya. kita tetap taat kepada aturan pemerintah Bunda ya. Iya Seperti betul, itu. iya. Jadi di dalam pelayanan jangan memandang, aduh males aku karena yang melayani si ini. Nah, karena Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Seperti Rasul Paulus banyak ditolak tapi tetap menyukakan hati Tuhan, tetap tulus melayani, tetap Betul. ramah di dalam melayani. Nah, tetap menjaga kesalehan. Meskipun pekerjaan Rasul Paulus tadi apa? Pembuat tenda, Pembuat tenda ya. pesta, Iya, Bunda. tapi tetap mau melayani Tuhan. Nah, inilah adik-adik sedikit firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam hati dan dapat kamu lakukan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah yang dikasih Tuhan Yesus, adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Bersama umat percaya kita memperbarui iman pengakuan rasuli dengan mengucapkan apa Kak? Pengakuan iman rasuli. Iya, adik-adik berdiri ya, kita ucapkan bersama-sama. Sudah siap Kak? Siap. Sudah siap ya, yuk. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita menghaturkan persembahan. Ya, oke. Untuk persembahan kita semuanya ambil untuk hidung jemaatnya kita baca di Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, setelah persembahan kita sudah kumpulkan adik-adik ya, kita mengakhiri pada ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan juga untuk tentang kehidupan sehari-hari kita ya, dan juga ke gereja dan negara kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berdoa dan memuji dan memuliakan Engkau dan juga mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan jikalau kami boleh menjadi contoh seperti Rasul Paulus pada saat menyampaikan firman-Mu di jemaat Tesalonika, di mana kami menyukai untuk menjadi suka untuk hati Tuhan dan juga tulus kepada setiap pelayanannya dan juga ramah kepada teman-teman kita Tuhan, dan juga menjadi sangat saleh dan juga menjadi berkat kepada orang lain. Dan kita juga menjadi adil dalam memberikan keputusan kepada teman kita ataupun berkomunikasi atau juga berdoa kepada yang lainnya juga. Tuhan, juga kami berdoa untuk gereja, di mana gereja akan lebih bertumbuh lagi dari hari demi hari.
dan juga kepada negara kita. Selama pandemi ini Tuhan, biarlah sakit penyakit dan kita jauhkan daripada permasalahan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pujian Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi menderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik bangkit berdiri, kita terima berkat yang akan disampaikan oleh Kak Eko. Ya, adik-adik, mari kita terima berkatnya dari hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Demikian ibadah pada pagi hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan, Ya. jangan lupa loh Kak, Pakai masker masker, kemana-mana, ya. jaga jarak dan cuci Cuci tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Salam.